Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah setia menonton. Dalam video ini, saya mau menjelaskan, mendemonstrasikan, serta memberi tips dan trik dalam dunia servis handphone gitu ya, perbaikan handphone. Dan pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang cara mengganti part-part yang rusak pada handphone Redmi Note 10S. Ini dia barangnya. Nah, ini dia Redmi Note 10S ya. Jadi hari ini saya kedatangan seorang yang mengeluh bahwa handphonenya itu tombolnya sudah agak susah dipencet, kemudian backdoornya ada retak, dan bezel-bezelnya banyak yang patah juga, retak juga, sering jatuh kayaknya. Jadi kali ini saya akan mencoba memperbaiki tombol serta mengganti bezel handphone dan juga backdoor. Dan juga beliau meminta saya untuk mengganti kaca kamera ya. Jadi kaca kameranya itu udah lecet-lecet sehingga ke kameranya itu jadi buram. Jadi tidak jernih lagi. Jadi sekalian akan saya ganti kaca kameranya juga. Nah, karena ini banyak bezelnya ada yang patah juga nih. Jadi saya akan ganti dengan bezelnya juga ya. Bezel itu frame-nya gitu ya, pinggirannya. Backdoor, kaca kamera. Nah, ini udah saya cek ternyata tombolnya itu susah dipencet karena si bezel atau frame-nya itu udah jelek. Jadi ke tombol pengaruh sehingga susah dipencet gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan bongkar pasang. Saksikan terus sampai selesai. Oke, nah ini dia handphone Redmi Note 10S ya. Pertama-tama saya akan coba buka SIM tray-nya. SIM tray-nya. Langkah berikutnya yaitu saya akan coba buka bagian backdoor-nya ya. Saya akan congkel perlahan. Nah, kemudian jika sudah dibuka, selanjutnya yaitu, oh ya, jadi ininya tuh mau saya ganti juga nih. Bezelnya akan saya ganti, kaca kamera juga saya ganti, agar jadi bagus kembali, normal kembali, dan tombol-tombolnya bisa dipencet dengan enak ya. Nah, ini dia barang pengganti untuk Redmi Note 10S ya. Saya akan coba buka. Ini saya beli satu set ya. Jadi sudah dengan bezelnya, dengan backdoornya, dan juga dengan kaca kameranya. Untuk barang-barang yang saya gunakan dalam video ini, rekomendasi link pembeliannya sudah saya cantumkan di bawah di deskripsi ya, bisa teman-teman baca. Siapa tahu teman-teman juga membutuhkan. Nah, selanjutnya karena bezelnya akan saya ganti, maka baut-bautnya harus dicopot ya. Lepaskan semua baut-bautnya. Nah, jika semua bautnya sudah terbuka, selanjutnya buka ya. Ini bagian kaca kameranya dibuka. Ini kaca kameranya. Ini karena sudah lecet-lecet ya, baret-baret, jadi ke kameranya itu buram, maka akan saya ganti juga ini. Nah, kemudian bezelnya juga dicopot ya. Nah, ini tinggal dicongkel aja ya. Nah, jangan lupa dilepas ininya ya. Ini kabel fleksibel sidik jari yang menyatu dengan tombol on off. Nah, ini sudah dibuka semuanya. Selanjutnya saya akan ganti dengan bezel yang baru. Ini kita copot-copotin dulu plastik pelindungnya. Kemudian kita pasang
Oh iya, ini jadi tombol yang ada di sini mau tidak mau harus dilepas ya. Tombol sidik jarinya harus dilepas. Dilepas tinggal dicabut aja. Kemudian kita tempelkan pada bezel atau frame yang baru. Tinggal ditempelin aja. Nah, udah ya. Nah, ini perbandingan antara bezel yang udah jelek dengan bezel yang baru ternyata mirip banget ya. Ini kualitasnya bagus nih, termasuk spare part pengganti yang kualitasnya cukup bagus karena mirip sekali presisi ya. Dan harganya tidak terlalu mahal juga ternyata. Nah, selanjutnya saya akan pasang dan akan kita lihat apakah hasilnya sangat presisi atau tidak. Langsung aja dipasang sini ya. Bezel penggantinya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Lakukan secara perlahan, jangan sampai terlalu keras dan menyebabkan patah pada bezel barunya. Jangan sampai patah. Oke, kita lihat. Wah, ternyata hasilnya bagus ya. Ini presisi banget. Nah, ini tombol-tombolnya juga jadi empuk. Sudah bisa dipencet juga tombol-tombolnya. Dan ini bisa dibilang menurut saya ini tingkat presisinya kurang lebih 95% lah presisi ya. Tidak sampai 100% tapi cukup lumayan ya. Mungkin sekitar 95 sampai 97% presisi ya. Jadi mirip-mirip yang aslinya bawaan ya. Walaupun ini bukan copotan gitu. Jadi ini tuh backdoor pengganti replikanya gitu. Namun tingkat presisinya cukup bagus, sekitar 95 sampai 97% ya. Bisa dilihat di sini benar-benar hampir tidak ada celah. Perbedaannya hanya di materialnya aja, tidak sekuat yang asli bawaan ya. Dia agak sedikit lentur, plastiknya tuh beda. Tapi secara keseluruhan sih, wah bagus banget sih ini, recommended banget. Hampir 100% presisi, 1:1 hampir. Ya 97% lah ini presisinya. Bagus banget, soalnya ini benar-benar gak ada celah, rapih, benar-benar empuk, tombol pun jadi empuk seperti bawaan ya. Dan ini tombolnya udah ada, tombol volumenya sudah sekaligus sama tombol volumenya juga ya. Jadi satu set gitu. Hanya tombol on off fingerprintnya aja yang dipindahin. Nah, ini selanjutnya pasang kembali kabel fleksibel untuk sidik jari ya. Dimasukkan lagi soketnya. Nah, langkah selanjutnya saya akan buka nih, ini kaca penggantinya nih. Kadang ada yang kurang bagus, harganya lebih murah, biasanya agak jelek kualitasnya. Ini yang kualitas original ya, mirip banget. Nah, ini bisa dibandingkan nih. Ini tuh mirip banget. Walaupun dari segi warna sedikit berbeda, tapi dari bentuk itu mirip banget ya. Perbedaannya hanya di warna aja. Ini warnanya bisa dilihat nih, warnanya agak beda ya. Harusnya mirip seperti ini yang asli bawaan pabrik nih. Ini yang replikanya. Tapi tidak masalah ya, masih bagus. Oke, akan saya coba pasang ya. Apakah hasilnya akan bagus dan presisi? Kita lihat. Pasang baut. Oh iya, bautnya dulu nih. Di sini ada bautnya. Pasang dulu bautnya di sini. Baru pasang kaca kamera. Kemudian kunci dengan baut. Jadi semua baut-bautnya dipasang kembali ya. Nah, jika semua baut-bautnya sudah terpasang, selanjutnya pemasangan backdoor atau back cover tertutup belakang ya. Ini juga kualitasnya cukup bagus, mirip sekali dengan yang asli gitu ya. Warnanya pun mirip 11-12. Dan kita coba pasang, apakah hasilnya akan presisi. Dan seperti dugaan saya ya, ini sangat presisi ya. Ini 99% presisi, jadi tidak ada celah. Ini benar-benar bagus. Jadi satu set pengganti yang baru saya beli benar-benar bagus kualitasnya.
kualitas original, mirip. Nah, kita buka aja ini biar kelihatan jelas. Nah, selanjutnya kita akan lem ya, backdoornya lem dan dipasang secara permanen ya. Kita buka plastik-plastiknya agar tidak mengganjal. Oh, dan ini ternyata udah ada lemnya kan. Jadi di pinggirannya ini udah ada lemnya. Jadi ini tidak perlu dilem lagi gitu ya. Cuman kalau misalkan kurang rekat bisa ditambah lem juga sih, sesuai selera ya. Karena biasanya kalau lem yang sifatnya mirip, jadi itu lemnya mirip double tape yang kuat banget, rekat banget. Namun kadang juga kurang rekat gitu, sehingga butuh tambahan lem untuk mengencangkan gitu. Jadi itu di pinggirannya udah ada lemnya, semacam double tape lengket, cukup lengket ya. Oh ya, sebelum dipasang, alangkah baiknya saya tes dulu tombol on off-nya ya. Nah, jadi ini tombolnya udah normal. Kita tes tombol on off dan volumenya juga ya. Ya, sudah oke. Tombol on off sudah oke. Tombol volume atas, volume bawah juga sudah oke. Selanjutnya saya akan pasang backdoor ya. Nah, karena ini udah ada lemnya, udah ada double tape-nya di pinggirannya, jadi saya tidak akan menambahkan lem lagi ya. Moga-moga cukup dan tidak butuh lem lagi. Langsung dipasang aja. Nah, wow, bener-bener bagus nih, presisi banget, rapet, tidak ada celah, bener-bener mirip original asli. Ini benar-benar keren sih. Jadi ini benar-benar mirip 97% lah, mendekati 99% mirip dengan yang original ya, walaupun ini replika gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya, jadi sudah bisa dipakai kembali seperti semula. Nah, oke, ini penggantian spare part untuk handphone Redmi Note 10S-nya sudah selesai. Dan saya benar-benar puas, benar-benar di luar dugaan ya. Awalnya saya pikir spare part penggantinya tuh bakal kurang bagus, tidak presisi, beda warna, dan lain-lain. Ternyata hasilnya sangat bagus, presisi banget. Ini tingkat presisinya hampir 100% ya, di atas 95%. Jadi mirip banget dengan spare part yang asli bawaannya gitu. Benar-benar bagus, rapat, presisi, hampir tidak ada celah, dan benar-benar memudahkan pengguna gitu ya. Benar-benar gampang penggantiannya. Kaca kamera juga presisi, backdoor-nya juga presisi, dan yang bikin kaget itu frame-nya ya, bezel-nya. Benar-benar presisi, bahkan bikin tombol on off dan volume yang tadinya susah dipencet agak keras jadi empuk kembali gitu. Ini bener-bener bagus sih, keren. Nah, bisa teman-teman lihat, mulus banget, bagus banget, dan tombol-tombol pun udah enak, udah bisa dipencet, udah bisa dipakai, enak banget. Selanjutnya saya akan berikan pada pemiliknya, dan saya yakin beliau akan sangat puas dengan hasilnya. Karena benar-benar jadi seperti baru kembali, benar-benar jadi mulus seperti baru kembali. Ya, lecet-lecet dikit pasti ada di ininya ya, di layarnya mungkin ya. Karena ini tidak ganti LCD, hanya ganti bagian backdoor belakang dan frame bezelnya aja. Jadi ini seperti terlahir kembali nih, keren sih. Oke, untuk rekomendasi link pembelian produk-produk yang saya gunakan dalam video ini, seperti spare part yang saya gunakan barusan dan alat-alat lainnya, teman-teman bisa cek rekomendasi pembeliannya di bawah, di deskripsi sudah saya taruh di situ. Siapa teman-teman membutuhkan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Siapa tahu mendapat manfaat dari channel saya. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.